agar kita bisa mengenal lebih dalam mengenai portal rumah belajar, terlebih kita juga bisa menggunakan portal rumah belajar ini sebagai media pembelajaran dengan basis flipped classroom, yang dimana pastinya Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan yang namanya flipped classroom. Oke, Bapak Ibu semua, saya izinkan saya untuk share screen. Oke, kita bisa mencapai lebih dari 100, berarti aman ya. Silakan untuk teman-teman, kawan-kawan dari Bapak Ibu semua dipersilakan untuk menuju link, karena kita sudah normal kembali bisa menerima seperti lebih dari 100, karena ini saja sudah, oke, 101. Mungkin teman-teman ada yang ini ya. Ini akan saya rekam, jadi nantinya bisa dicek kembali rekamannya. Oke, seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebelum saya mengenalkan lebih dalam, perkenalkan, nama saya adalah Beni Sumarna Saud Parsaulian. Pada tahun ini bisa bergabung di Rumah Belajar Pusdatin Kementerian Pendidikan sebagai sahabat Rumah Belajar tahun 2020. Nah, di dalam player ini tertera ada media sosial saya, baik Instagram ataupun WhatsApp, yang bisa Bapak Ibu nantinya jika lo mau diskusi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai yang namanya itu portal rumah belajar, kita harus tahu alasan-alasan kenapa kita kenapa kita menggunakan portal rumah belajar di saat belajar di rumah atau PJJ kali ini. Menurut perkembangan internet pada tahun 2018, Bapak Ibu, tercatat bahwa ada hampir 8 miliar total populasi dunia. Sekali lagi, ada 8 miliar total populasi dunia yang dimana pasti bertambah setiap tahunnya. Setiap tahunnya akan terus bertambah ya, dan tertera juga dikatakan bahwa pengguna internet hingga tahun 2018 ini mencapai 4 miliar. Sekali lagi, untuk pengguna internet tercatat mencapai 4 miliar. Sehingga tidak tutup kemungkinan peserta didik kita itu yang kita juga tidak bisa hindari, pasti menggunakan yang namanya media internet atau digitalisasi atau media teknologi. Nah, setiap tahunnya bertambah sekitar 248 juta jiwa yang dimana selalu bertambah untuk penggunaan internet. Nah, sehingga kita sebagai guru di abad 21, Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengenalkan peserta didik kita bagaimana cara menggunakan media internet sebagai media pembelajaran. Nah, berbeda kalau saya menggunakan pengalaman saya dulu, tidak menggunakan internet sewaktu saya sekolah dasar atau SD. Yang saya ingat paling guru saya itu membawa kapur, di papan kapur tulisnya dan lain sebagainya, itu sehingga kita harus adanya inovasi dalam pembelajaran, dan salah satunya bisa menggunakan portal rumah belajar sebagai media mengenalkan siswa kita dalam mengenalkan internet bisa sebagai media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, temanya adalah flipped classroom. Mungkin Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan yang namanya flipped classroom, atau bisa dikatakan sebagai kelas terbalik. Nah, kelas terbalik di sini bukan yang dimaksud dengan kelas yang dibalik. Jadi yang seperti di gambar yang ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu, bangkunya di atas, karena namanya kelas terbalik tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan yang namanya flipped classroom, yang dimana model flipped classroom ini adalah model yang diperkenalkan di sekarang-sekarang ini. Sebenarnya ini sudah terjadi, sudah sangat lama, namun sekarang ini sedang hits, dan patut sepertinya kita gunakan flipped classroom ini, kita integrasikan dengan portal rumah belajar. Dengan tekniknya seperti apa? Nah, ya,
Ya, untuk selanjutnya, untuk tekniknya, teknik flipped classroom pada kali ini seperti yang tertera di layar tampilan Bapak Ibu semua, ada aktivitas pembelajaran yang dinamakan, nah ini kemarin nih, yang kemarin aktif mengikuti pelatihan P2KPTK ya Bapak Ibu, yang kemarin dilaksanakan oleh P2KPTK 2 Jakarta Timur. Jadi kalau melihat materi ini sudah tidak asing lagi. Nah, ini adalah materi aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka atau tatap maya atau mandiri atau kolaboratif. Nah, maksud dari yang namanya flipped classroom, nih ya Bapak Ibu, biasanya kalau kita tatap muka, materi itu diberikan sewaktu kita bertemu siswa. Contoh, hari Senin kita ambil mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem, contoh. Nah, materi ekosistem kita berikan kepada peserta didik di saat kita bertemu di hari Senin. Nah, itu dia makanya muncul ada semacam persepsi, kita coba menggali pengetahuan si peserta didik. Kira-kira dia tahu sejauh mana tentang ekosistem. Baru kita bahas. Sehingga menjadi sesuatu yang dimana terlihat baru bagi peserta didik dan memang benar-benar kita mulai dari awal. Itu dulu, kemarin-kemarin. Nah, model flipped classroom atau kelas terbalik, ini sebenarnya rincian materinya panjang, tapi saya persingkat saja atau bisa dikatakan simpelnya. Nah, simpelnya kalau kelas terbalik, kita balik. Kalau dulu materi itu diberikan saat bertemu di tatap muka, kalau flipped classroom, materi kita berikan di awal, nanti kita akan menentukan jam ini, kita menentukan hari kapan kita melaksanakan vikon. Nah, di saat itulah kita membahas materinya. Sehingga di dalam layar Bapak Ibu, kalau ruang belajar satu tatap muka, kemungkinan kita tidak bisa menggunakannya. Karena tidak di dalam masa pandemi saat ini, kita tidak bisa melaksanakannya secara tatap muka. Nah, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan tipe 2, 3, dan 4. Nah, untuk tatap yang ketiga, untuk yang mandiri dan kolaboratif, sehingga model kelas terbaik di sini, materinya Bapak Ibu bisa upload, kita ambil contohnya media LMS-nya adalah Google Classroom. Iya Bapak Ibu, sekali lagi kita gunakan media Google Classroom. Nah, media Google Classroom di sini sebagai media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, portal rumah belajar, nanti akan kita kulik bagaimana kita mengakses portal rumah belajar, kita berikan materinya di awal. Nah, biasanya kan melaksanakan pikon, kita tidak bisa tiap hari, karena terkendala adanya keterbatasan kuota. Namun dikarenakan sudah ada yang namanya pulsa subsidi dari pemerintah, yang pertama portal rumah belajar ini di-cover oleh pulsa atau kuota dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena portal rumah belajar ini di-cover dengan kuota dari pemerintah yang pertama. Kedua, untuk aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya untuk Vicon, juga di-cover oleh pemerintah. Sehingga posisi model kelas terbalik ini bisa kita gunakan. Nah, jadi materinya kita taruh di hari Senin, kita upload di hari Senin. Silakan anak-anak dipelajari materi yang sudah Ibu upload, contoh di Google Classroom, dengan modul-modulnya dan lain sebagainya. Nah, hari Jumat kita akan melaksanakan Vicon. Nah, jadi materi yang sudah diberikan tadinya di awal, kita bahas tuntas di hari Jumat saat Vicon, yang dimana diminta minimal seminggu sekali, minimal. Kan kalau bisa lebih. Sehingga model kelas terbalik di sini kalau saya ambil secara simpelnya seperti tadi. Kalau biasanya materi diberikan saat hari H, kalau ini tidak, materi diberikan sebelumnya,
Nah, kita tentukan hari hanya kapan kita bahas materi tersebut. Sehingga saat nantinya kita melaksanakan pikon, siswa tidak ada yang mulai dari awal atau nol. Sebelumnya dia sudah tahu apa itu ekosistem, dia sudah mencari lewat internet dan lain sebagainya. Kita tinggal minta anak tiap-tiap orang menyampaikan pendapat dan kita bisa tarik kesimpulan. Nah, itulah keunggulan dari yang namanya flipped classroom. Nah, kita integrasikan dengan yang namanya model portal rumah belajar. Nah, rumah belajar di sini yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, rumah belajar di sini adalah sebagai portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi, interaksi antar komunitas, dan rumah belajar ditujukan untuk semuanya Bapak Ibu. Tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan juga untuk masyarakat luas. Jadi yang belajar tidak hanya Bapak Ibu guru atau ya siswa saja, tapi masyarakat luas bisa. Nah, untuk website, untuk membuka portal rumah belajar, silakan diakses dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan laptop di sampingnya, nah itu bisa nanti kita bisa akses nantinya tutorialnya jikalau dibuka lewat laptop. Nah, ini Bapak Ibu, portal rumah belajar ini memang belum hits yang mungkin Bapak Ibu sering sudah mengakses sebelumnya dengan YouTube, dengan ruang guru. Nah, portal rumah belajar di sini seperti yang terlihat di dalam statistik data guru dan siswa. Guru baru mencapai kurang lebih 260.000 guru, yang dimana 260.000 guru ini kurang ya, karena kita ada sekitar 1 juta lebih guru. Nah, siswa baru mencapai 640.000 siswa, yang dimana jumlah siswa kita dari TK sampai perguruan tinggi itu bisa mencapai 20 juta lebih. Sehingga di sini yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Bang Dias Hasan selaku Duta Rumah Belajar tahun 2019, dicarilah dari 34 provinsi dari Aceh sampai Papua, dicari 30 orang untuk mensosialisasikan, untuk melakukan inovasi menggunakan portal rumah belajar ke wilayah-wilayah tempat ia bertugas. Nah, saat kemarin bulan Maret dibuka ada 70.000 guru yang bergabung. 70.000 se-Indonesia. Nah, karena saya di DKI, saya ambil contohnya di DKI Jakarta. Nah, untuk DKI Jakarta itu ada kurang lebih 4.445 guru dan itu diseleksi ada 3 tahap. Sehingga sekarang tinggal dipilihlah 30. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau ikutan, nanti di dalamnya kita akan cek bagaimana caranya. Nah, jikalau ada Bapak Ibu yang mau membuka rumah belajar ini menggunakan Play Store, silakan masuk ke dalam Play Store dan ketik saja rumah belajar. Nantinya akan muncul portal rumah belajar, tinggal install. Ya, itu kalau Android. Nah, kalau lewat iPhone, silakan menggunakan App Store. Kecil, hanya 2 MB saja. Nah, ini adalah tampilan jikalau Bapak Ibu menggunakan portal rumah belajar dari handphone. Nah, ini ada fitur-fiturnya yang akan kita bahas satu persatu. Ini jika handphone. Itu ya Bapak Ibu, akan kita bahas nantinya melalui laptop, sehingga diharapkan Bapak Ibu sudah ada laptop di sampingnya. Nah, di dalam portal rumah belajar ada 2 bagian. Ada fitur utama, ada fitur pendukung. Jadi kalau di total ada 10 fitur, sekali lagi jika di total ada 10 fitur yang akan bisa kita gunakan dalam pembelajaran, terutama flipped classroom. Jadi kita bisa taruh di awal materinya, kita upload di Google Classroom-nya, nanti bisa kita buat vikon di hari apa, kita tinggal bahas. Nah, fitur utama di sini ada sumber belajar, ada bank soal, lab maya, dan kelas maya.
Kalau fitur pendukung, mulai dari peta budaya, juga ada EduGame. Nah, kita akan kulik satu persatu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu semua, ada sumber belajar. Sumber belajar di sini materi yang bisa digunakan baik tadi siswa dan guru, dan ini terdiri dari 3 bagian, Bapak Ibu. Ada audio, ada web berbasis interaktif, dan ada video pembelajaran. Nah, ini saya sekilas-sekilas cepat biar kita bisa praktek. Ya, fitur kedua ada bank soal. Bank soal di sini menyediakan kumpulan soal Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan bank soal sebagai inspiratif membentuk soal atau ingin mencari soal biar lebih banyak lagi. Gitu. Nah, yang ketiga ada laboratorium maya, lab maya. Nah, biasanya kalau kita lab maya di sini, kita gunakan ada semacam ruangan besar, ada mikroskop dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau ini kita dengan handphone atau dengan laptop, kita bisa melakukan praktikum melalui laboratorium maya. Nah, kita akan coba nanti, ini saya kenalkan dulu di awal. Yang keempat ada kelas maya atau kelas digital Bapak Ibu. Nah, kelas maya ini merupakan learning management system yang dikembangkan secara khusus untuk bisa kita melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Nah, ini dia yang paling uniknya Bapak Ibu, kelas maya di sini mirip dengan Google Classroom. Kalau yang biasa kita gunakan GS ini ya Google Classroom. Nah, kalau di sini ada namanya kelas maya dari portal Rumah Belajar. Nah, ini kita masuk fitur pendukung. Nah, di fitur pendukung ada namanya peta budaya. Nah, peta budaya di sini Bapak Ibu, ini adalah kumpulan budaya di seluruh Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar atau video atau animasi. Nah, di peta budaya, kita tahu ya Bapak Ibu semua bahwa ada 34 provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita bisa mengakses budaya-budaya apa saja di tiap-tiap provinsi tersebut. Sehingga dengan kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, yang wajib mengenalkan budaya kepada seluruh anak didik kita, nah kita bisa akses dengan satu aplikasi. Cukup dengan akses yang namanya portal Rumah Belajar. Nah, selanjutnya di fitur pendukung ada BSE atau buku sekolah elektronik. Nah, BSE di sini menyediakan buku sekolah dari jenjang SD sampai SMK Bapak Ibu dan tentu standarnya nasional. Nah, jadi jika Bapak Ibu memerlukan buku tematik yang biasa harus ditenteng, nah ini bisa cek dengan fitur BSE. Nah, selanjutnya ada fitur wahana jelajah angkasa, Bapak Ibu. Nah, fitur wahana jelajah angkasa di sini, Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana Bapak Ibu melihat atau mengenal benda-benda luar angkasa bersama siswa-siswa kita dari rumah dengan fitur wahana jelajah angkasa. Bahkan nanti kita akan cek bagaimana kita melihat globe secara digital, dan bagaimana kita bisa melihat negara-negara yang mendiami suatu benua. Kan benuanya kan ada banyak ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengenalkan kepada peserta didik kita, oh ternyata di benua Afrika ada negara ini loh, ada negara ini loh, ada negara ini loh. Nah, itu semua bisa kita akses dengan wahana jelajah angkasa. Nah, kita akan coba nantinya satu persatu. Nah, Bapak Ibu ya yang suka dan ingin sekali belajar tentang bahasa dan sastra bisa menggunakan fitur pendukung pustaka bahasa dan sastra. Di dalam sini ada isinya ada puisi-puisi, ada prosa dan lain sebagainya yang bisa kita pelajari dari karya-karya orang lain. Jadi kita bisa menambah inspiratif kita dalam membuat sastra, dan tentunya biasanya ya Bapak Ibu tiap tahun, bukan biasanya, bahkan tiap tahun ada lomba FLUS 2N, literasi.
Nah, kita bisa nih belajar dari puisi di fitur karya bahasa dan sastra. Nah, ini ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di fitur PKB ini baru dikhususkan bisa diikuti oleh para guru baik PNS atau non-PNS. Jadi saat ini pelatihan tidak lagi difokuskan kepada yang PNS saja, tapi ada yang untuk non-PNS. Nah, nantinya kita akan mengenal juga fitur PKB. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan seperti yang sedang saya ikuti, bisa dengan fitur PKB. Nah, bagaimana caranya? Nah, nantinya akan kita akses satu-satu sehingga saya harapkan di sebelah Bapak Ibu sudah tersedia laptop agar kita coba akses. Karena di dalam sini ada pelatihan baik secara tatap muka ataupun online. Nah, untuk saat ini karena pandemi, nah itu hanya secara ini online saja, tidak diperbolehkan tatap muka. Nah, ada yang terakhir di sini. Nah, ini ada edu game atau edukasi game. Nah, edukasi game di sini kita bisa mengajak siswa kita belajar, tapi dengan metode game, permainan. Jadi sebenarnya dia lagi main nih, tapi dia gak sadar kalau dia lagi belajar. Nah, jadi permainan di sini dirancang, dia menggame, tapi dalam bentuk permainan. Nah, apa sih ini Pak Beni maksudnya? Ah, ini dia. Sekarang kita akan coba satu persatu fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, fitur di sini bisa kita gunakan dalam metode pelipat classroom tadi. Kita upload contoh hari ini, materi apa yang akan kita pelajari hari Kamis, silakan diupload dari sekarang. Nanti siswa diminta untuk mencari tahu lebih dalam di rumah dengan internet, dan hari Kamis, contohnya hari Kamis bisa langsung Vkon. Nah, itu model Flip Classroom dengan model yang portal rumah belajar ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi itu adalah fitur-fiturnya. Nah, kenapa saya percepat? Karena saya lebih ingin kita dalam bentuknya tutorial agar lebih melekat, lebih menyatu bagaimana cara kita memanfaatkan fitur rumah belajar ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan laptop di sebelahnya. Sekarang kita akan coba menggunakan laptop kita untuk mengakses portal rumah belajar. Nah, ini ada sekali lagi saya terterakan untuk nomor handphone dan main Instagram saya. Silakan bagi Bapak Ibu yang nantinya mau diskusi, bertanya dan lain sebagainya, tinggal dihubungi saja di WhatsApp, nanti akan saya balas. Izinkan saya untuk mematikan Word-nya, kita sekarang menuju ke beranda. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sekarang yang sudah menyiapkan laptop di sebelahnya, nanti akan kita tuntun pelan-pelan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buka, boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla, UC Browser, Safari, Opera Mini, apapun. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih mau pakai browser yang mana. Oke, sekarang kita buka ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih mau pakai browser yang mana. Kalau saya kebetulan menggunakannya browser Google Chrome. Nah, oke, sebentar ini agak. Nah, sekali lagi silakan Bapak Ibu dibuka Google Chrome-nya. Nanti akan kita coba bagaimana cara mengakses portal rumah belajar melalui Google Chrome. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membuka Google Chrome-nya, saya masih menunggu di sini loading dari Google Chrome-nya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah membuka Google Chrome-nya, diketik saja di Google Chrome-nya belajar.kemdikbud. Dot itu titik ya Bapak Ibu.
Di sini saya masih menunggu loading dari ini. Sembari saya menunggu dari Google Chrome saya, sekali lagi, silakan Bapak Ibu buka di laptopnya, ketik belajar titik Kemdikbud titik go titik id. Oke, Bapak Ibu yang sudah membuka di enter. Bentar, ini saya belum masuk. Oke, sudah mulai bisa. Oke. Yang tadi sudah membuka, ketiknya tadi sekali lagi. Nah, ini dia. Belajar titik Kemdikbud titik go titik id. Enter. Nah, Bapak Ibu yang berada di manapun, baik di rumah ataupun di sekolah, sekarang sudah tampil di layar bentukan dari membuka halaman tersebut. Kita Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang, jikalau ada Bapak Ibu yang mau, ya, Bapak Ibu silakan untuk login. Silakan untuk login. Di pojok kanan atas ada tulisan login. Sekali lagi ada tulisan login. Diklik. Nah, diklik ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu kalau diminta akun dan password, geser saja ke bawah. Ada 3 pilihan untuk masuk ke dalam portal Rumah Belajar. Yang pertama, di kiri bawah sini yang saya sekarang tandai dengan kursor, bisa dengan akun Google. Jadi Bapak Ibu yang punya akun Gmail, silakan diklik saja akun Google-nya, nanti bisa masuk dengan akun Gmail. Bisa dengan akun Rumah Belajar, bisa dengan akun Facebook. Jadi ada 3. Nah, kita akan coba dengan akun Google, Gmail. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya akun Gmail. Nah, kita klik Google. Nah, saat diklik ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan seperti ini yang bisa Bapak Ibu pilih jikalau lebih dari 1 akun Gmail-nya. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan akun Gmail pribadi, yang akun Gmail pribadi yang paling atas. Nah, kita klik. Bapak Ibu yang baru nanti akan diminta masukkan nama, NUPTK dan lain sebagainya. Jika punya NUPTK, silakan masukkan saja NUPTK-nya. Tapi kalau tidak punya, bisa masukkan nomor induk warganegaraannya atau KTP, atau bisa ketik saja 0000 di dalam kolom NUPTK. Tapi kalau punya, silakan masukkan saja. Nah, jika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini jikalau Bapak Ibu masuk dan di login ke portal Rumah Belajar. Akan tampil seperti ini. Oke, itu tadi cara jikalau kita login. Ya, sekali lagi, itu cara jikalau login.
Nah, sekarang kita coba satu persatu fiturnya. Silakan Bapak Ibu ketik lagi belajar Dikbud di sebelahnya, tab baru. Kalau saya lebih suka buka di tab baru. Nah, cara menambah tab baru, lihat di paling atas Bapak Ibu ada lambang plus. Ada lambang plus. Nah, ini dipencet aja, diklik lambang plusnya. Nah, ketik lagi saja belajar.kemdikbud.go.id. Enter. Nah, kalau tadi kita login Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah ada tampilan seperti ini. Ini adalah fitur utama Bapak Ibu. Ingat, fitur utama ada 4. Nah, sekali lagi fitur utama ada 4. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Stop. Ada tulisan fitur utama. Scroll ke bawah. Kita pertama coba ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya. Silakan coba yang sumber belajar. Sekali lagi yang bagian sumber belajar. Diklik kanan. Kalau saya lebih suka membuka di tab baru. Kalau saya lebih suka di tab baru. Jadi silakan diklik kanan. Link di tab baru. Nah, ada tampilan seperti ini jikalau Bapak Ibu membuka di tab baru. Sekarang kita masuk fitur sumber belajar. Sumber belajar di sini Bapak Ibu, jikalau mau mencari materinya, silakan geser ke pojok kanan atas. Ada yang saya lingkari di sini fitur untuk mencari di pojok kanan atas. Nah, ini Bapak Ibu silakan klik. Sekarang ada pilihan konten atau web. Konten, jikalau ingin mencari yang bentuknya video. Web, jikalau mencarinya dengan bentuk interaktif. Kita coba. Saya coba dulu yang konten. Ya, berarti yang video. Saya coba dengan materi tata surya. Ketik tata surya. Saya enter. Nah, ada tampilan video pembelajarannya. Sekarang saya coba yang bagian peristiwa gerhana matahari. Saya ingin menampilkan kepada siswa saya bagaimana proses peristiwa gerhana matahari. Berarti saya klik yang gerhana matahari. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Ini Bapak Ibu jikalau mengikuti saya di rumah atau di sekolah, membuka, ada suaranya. Kalau melalui di Google Meet ini dia nggak muncul memang suaranya. Tapi kalau lewat ini ada suaranya. Oleh ini. Nah, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya percepat ya. Nah, sebelumnya dibuka dengan ada ini obrolan-obrolan dulu. Nah, ini dia. Dijelaskan langsung secara contoh ini loh terjadinya proses gerhana matahari. Nah, ada muncul animasi bagaimana bisa terjadi gerhana matahari. Nah, di sini ada animasinya. Di mana bumi berputar sesuai orbitnya melakukan yang namanya revolusi. Nih, saya percepat lagi. Nah, ada animasi bagaimana detik-detik terjadinya gerhana matahari. Nah, saya percepat lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengikuti saya, itu ada suaranya.
Nah, ada teknik-teknik bagaimana cara kita praktek praktek membuat gerhana matahari. Ada tips and triknya, mengurangi cahaya matahari, intensitas. Nah, ada Mas. Itu jikalau video dengan konten Bapak Ibu. Sekarang, Bapak Ibu yang di rumah atau di sekolah, silakan kita coba yang web atau interaktif. Lagi kita klik yang pojok kanan atas ini, kita klik, tadi konten. Sekarang kita coba yang web. Nah, untuk yang web, saya coba materinya komponen ekosistem. Oke, di sini ada pencarian web komponen ekosistem. Bagaimana isinya? Kita coba. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, jikalau nantinya mau men-share ke dalam Google Classroom-nya, silakan di-copy saja link yang ada di atas ini. Ini di-copy, di-paste. Nah, tentunya ada semacam ya sepatah dua kata dari Bapak Ibu, sehingga terjadinya nantinya siswa mendalami dulu materinya. Oke, kita klik selengkapnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti saya, ini ada suaranya ya. Nah, ini dia tampilan untuk media interaktif di bagian komponen ekosistem. Jadi siswa tidak merasa jenuh untuk belajar karena ditemani dengan ada gambar-gambar yang unik dan warna-warni yang cukup menarik siswa. Kalau dia mau mempelajarinya, silakan tinggal klik yang masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Dia akan ditemani dengan awan-awan yang datang dan hewan yang sedang naik di atas perahu nih. Di atas kapal. Nah, kita coba klik belajar. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mengikuti saya, ini ada penjelasannya secara langsung. Itu. Dia tinggal klik lanjut. Nah, makrobiotik, abiotik, diberi contoh dengan warna-warni dan gambar yang menarik. Terus ada abiotik. Terus ada komponen ekosistem individu. Nah, itu dia. Nah, ada lagi contoh ikan, kambing, kelapa. Nah, jikalau Bapak Ibu mengikuti saya membuka, itu ada suaranya di sini, panduan-panduannya. Nah, itu kalau interaktif di bagian fitur sumber belajar. Nah, itu tadi kalau sumber belajar Bapak Ibu ya. Itu tadi sumber belajar di mana jikalau Bapak Ibu tadi mau men-share kepada siswa, silakan di-copy saja link yang di atas, di-copy, nanti tinggal dipaste, dibagikan deh kepada siswa, paste atau tempel, copy atau salin. Nah, itu jikalau tadi sumber belajar. Nah, itu tadi kalau sumber belajar Bapak Ibu. Tadi sudah saya close. Nah, kenapa pada akhirnya saya mencoba dibuka tab baru, jadi enak. Tinggal close, balik lagi ke sini. Tidak perlu ngetik lagi dan lain sebagainya. Tadi itu sumber belajar ya Bapak Ibu. Kita coba sekarang yang bank soal. Bank soal yang warna kuning, Bapak Ibu ya sedang mengikuti, geser ke bawah ada bank soal. Tinggal klik kanan, dicoba sekarang, klik tab baru. Nah,
Bang soal di sini ada banyak pilihan dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau kita pilih SD. Karena kebetulan di SD ini dia bang soalnya 1 sampai 6. Karena kebetulan saya di SD Kramajati 16 pegangnya kelas 6, berarti saya coba klik kelas 6. Nah, ini dia. Yang matematika, bahasa, IPA, IPS, PKN, agama, PJOK, dan lain sebagainya. Jikalau Bapak Ibu mau mengklik bagiannya, tinggal klik evaluasi umum. Nah, itu dia. Klik yang evaluasi umum. Nah, untuk saat ini Bang soal di sini belum diperbarui atau belum ditambahkan lebih banyak lagi. Karena untuk bagian fitur Bang soal sedang mengalami maintenance atau perbaikan dari pihak Pusdatin. Pusdatin ini adalah Pusat Data dan Informasi. Dulu namanya Pustekom, Pusat Teknologi dan Komunikasi. Nah, seharusnya Bapak Ibu kalau sudah selesai maintenance, di sini ada tombol login untuk kita semua bisa berkontribusi, menyumbangkan soal yang kita buat, yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Nah, namun dikarenakan kesedangkan maintenance, sehingga tidak bisa untuk login. Nah, maka ini doakan Bapak Ibu maintenance untuk yang Bang soal ini bisa berjalan cepat, tapi untuk yang penggunaannya bisa kayak IPA, kalau saya klik ini, saya klik yang bagian evaluasi umum, nah tampilan soalnya seperti ini, tinggal pilih soal yang mana. Nah, itu kalau Bang soal ya Bapak Ibu. Kita coba lagi fitur yang lain. Yang sedang mengikuti silakan di close. Nah, ini dia. Kita coba lagi yang lain. Tadi sudah sumber. Sudah Bang. Sekarang kita coba Lab Maya. Laboratorium Maya, silakan Bapak Ibu yang sudah kembali lagi ke web dasar di belajar.kemdikbud.go.id, silakan klik yang bagian Lab Maya yang coba sekarang, diklik kanan, buka di tab baru. Nah, tampilan laboratorium Maya seperti ini Bapak Ibu di rumah. Kalau di scroll ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini. Nah, untuk Lab Maya masih di bagian materi tingkat SMP atau SMA. Nah, SD belum ada muncul, tetapi tentu perlu diingat, ya kan? Perlu diingat bahwa ada materi SMP yang bisa kita gunakan di SD. Contohnya, saya ingin menggunakan Lab Maya ini untuk materi fotosintesis. Fotosintesis. Di pojok kanan atas, Bapak Ibu, scroll ke atas, pojok kanan atas, ada buletan untuk searching atau mencari, diklik, dan ketik fotosintesis. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Saya geser ke bawah. Nah, ini proses fotosintesis. Saya pilih yang paling bawah, saya klik. Nah, ini ada tulisan lakukan percobaan sekarang. Saya klik. Nah, ini dia Bapak Ibu, melalui portal Rumah Belajar, kita bisa mengajak siswa untuk bagaimana cara mengenal proses fotosintesis yang dimana tidak hanya memerlukan cahaya matahari, tetapi juga memerlukan bagian lain kayak air, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu geser ke bawah, itu ada matahari berikut dengan penjelasannya. Nah, bisa klik selanjutnya atau next. Oh, ternyata airnya boleh diambil dari dalam tanah. Klik next. Oh, ternyata karbon dioksida juga
diambil dari luar, diserap tidak hanya matahari sinarnya, tapi ada CO2 dan H2O. Oh, ternyata ketiganya digabung jadi satu, dikelola jadilah yang namanya glukosa. Oh, ternyata kalau diklik selanjutnya tidak hanya membentuk glukosa untuk makanan si tanaman, tapi juga mengeluarkan oksigen. Pantas saja kalau kita berada di bawah pohon rindang yang besar, kita terasa adem. Ternyata tanaman di sini juga mengeluarkan, dia mengambil karbon dioksida, namun menghasilkan oksigen. Oh, ternyata begitu toh proses dari fotosintesis seperti yang ada di gambar. Oh ya, sehingga bisa kita sharing kepada siswa, siswa bisa mengeceknya di rumah. Oh, ternyata ini loh cara-cara terjadinya proses fotosintesis. Nah, itu dia. Nah, itu tadi kalau mau dibagikan ke siswa, di pojok kanan atas Bapak Ibu, ada tulisan bagikan. Nah, itu kalau diklik, silakan nanti tinggal bagi kepada siswa. Nah, itu tadi kalau lab maya. Nah, nanti disesuaikan saja dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau mata pelajaran dengan materi yang dibutuhkan. Nah, itu tadi. Sekarang kita coba close yang lab maya. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, silakan di close lagi yang lab maya. Kita kembali lagi ke web dasar. Yang sedang mengikuti saya, kita kembali lagi ke web dasar. Sekarang kita coba yang sebelahnya lagi, kelas maya. Bapak Ibu yang sedang membuka tab baru atau yang sedang mengikuti saya nih, kita kembali lagi ke web dasar. Silakan pilih yang kelas maya. Tadi sumber sudah, bank sudah, lab sudah. Sekarang kelas. Kelas maya. Kita klik kanan, tab baru. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau untuk kelas maya, kita semua bisa membentuk kelas maya. Ini macam bentukannya sama kayak Google Classroom, tapi ada fitur-fitur yang tentunya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, untuk daftar di sini, Bapak Ibu, harus setelah klik daftar, isi data, tapi perlu penungguan persetujuan dari Pusdatin. Ada persetujuan dari Pusdatin, nanti kalau disetujui baru kelas mayanya muncul. Namun untuk di saat seperti ini, kalau belum membuat, bisa tetap menggunakan. Dengan cara seperti apa? Silakan scroll ke bawah. Ada kelas favorit, ada kelas terbuka. Jadi, kalaupun belum buat, kita bisa menggunakan kelas yang sudah ada. Contoh, saya punya siswa yang dia suka bela diri. Nah, ternyata di kelas terbuka ada kelas PJOK, aktivitas bela diri. Nah, saya klik kanan. Nah, pas saya klik, ada tampilannya jadi seperti ini. Nah, ada urutan kegiatan belajar yang harus dikerjakan atau dipelajari oleh siswa sebelum adanya pretest, sebelum adanya post-test. Mungkin Bapak Ibu mau bikin pretest post-test atau nantinya ada Vicon di setiap minggunya untuk membahas materi modul. Nah, kita pilih seperti ini. Nah, contoh, di sini di bagian belajar kedua ada gerak spesifik pencak silat dan ada link untuk gerakannya. Tinggal diklik di sini. Nah, dia muncul materi PJOK dengan materi pencak silat. Nah, ini dibuat oleh sahabat rumah belajar dari Riau. Sri Rahayu Ningsih, guru PJOK dari SMP Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi ibu ini menyumbangkan materi yang dia buat di kelas maya, sehingga bisa digunakan di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa juga seperti itu. Menyumbangkan materi pembelajaran bisa digunakan oleh
seluruh guru di Indonesia. Nah, siswa tinggal geser-geser ke bawah untuk materi PPT-nya. Gerak-gerakannya seperti apa? Oh, ternyata gerak berdiri, jongkok duduk berbaring, pasang, bentuk arah, dan lain sebagainya. Nah, itu jikalau di bagian yang ini yang kelas maya dengan metode pembelajaran seperti ini. Tinggal nanti di copy, di paste, kasih ke siswa-siswa mempelajari. Nanti kita adakan Vicon. Jadi saat Vicon ketemu siswa, siswa bukan baru lagi kita ajari. Jadi tidak ada lagi anak-anak, tahukah kamu seni bela diri pencak silat? Tidak tahu Pak, tidak tahu Bu. Tidak ada lagi seperti itu. Dengan model flipped classroom kita balik. Biasanya kita Vicon, siswa baru dapat materi. Anak-anak hari ini kita materinya ekosistem. Ayo, sebelumnya kamu udah pernah dengar belum? Belum Bu, belum Pak. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ibu akan mempresentasikan materi ekosistem. Itu kalau cara yang sebelumnya. Dengan portal rumah belajar, dengan materi yang sudah disediakan, kita balik. Kelas terbalik, flipped classroom. Anak-anak, ini Bapak atau Ibu sudah mengupload materi yang bisa kamu pelajari selama 3 hari ini. Silakan kamu buka video dan rangkuman materinya, kamu cari lebih dalam lagi melalui internet. Hari Kamis kita akan melaksanakan Vicon. Nah, saat lagi nanti Vicon, siswa tidak lagi ditanyakan, anak-anak ada yang tahu apa itu ekosistem? Udah nggak lagi. Kita tinggal nanti kumpul. Contoh, ada namanya Retno. Ayo Retno, coba kamu kemukakan apa yang kamu dapatkan hasil 3 hari ini mengenai ekosistem. Nanti Retno, kok ini dia menyampaikan. Oh iya Bu, kemarin saya udah cari ekosistem itu adalah bela diri itu terdiri dari bla 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 bla. Coba kamu Budi tambahkan. Kamu kemarin sudah cari kan? Dia nambah sehingga terjadinya kolaborasi. Dan sumber belajarnya dari portal rumah belajar. Gitu. Jadi nanti kita sebagai guru tinggal tarik kesimpulan atau meluruskan yang salah. Ya kamu, Retno, kamu kurang tepat di bagian sini, keliru. Nah, jadi mungkin bisa diperbaiki seperti ini, bla 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 bla. Sehingga proses kelas terbalik di sini siswa sudah tahu dan kita tinggal discuss. Mengingat diwajibkan kita itu ada Vicon minimal seminggu sekali. Apalagi sekarang di cover oleh pulsa dari pemerintah. Jadi baik dia itu Vicon atau baik dia itu menggunakan portal rumah belajar, itu tidak menyedot kuota utama, tapi yang disedot adalah kuota belajarnya. Itu dia Bapak Ibu, serunya menggunakan portal rumah belajar jika kita integrasikan dengan model klaster balik. Nah, Bapak Ibu silakan di-close kembali, tadi itu kelas maya, tentunya dengan kalau kita bagikan ke siswa, di-copy saja linknya, paste ke media belajar yang kita gunakan. Kita close, kembali lagi ke fitur dasar. Itu tadi fitur utama, ada 4 fitur utama, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, kelas maya, itu tadi jikalau menggunakan fitur utama. Tadi saya sudah sampaikan selain fitur utama ada fitur pendukung yang bisa kita gunakan juga. Nah, bagaimana cara kita mengakses fitur pendukung Pak Beni? Silakan Bapak Ibu di rumah atau di sekolah, geser ke bawah. Kita scroll ke bawah, ada tulisan lihat selengkapnya. Ada tulisan lihat selengkapnya. Klik. Nah, ada tampilan seperti ini. Ada 6 fitur pendukung yang akan kita bahas uniknya di bagian mana. Nah, pertama kita akan coba peta budaya. Bapak Ibu, silakan di bagian peta budaya, kita klik kanan, buka link di tab baru.
Sekali lagi, di bagian peta budaya, diklik kanan, buka link di tab baru. Nanti ada tab baru di sebelahnya. Ini dia. Nah, ini dia adalah peta Indonesia. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membuka, ini adalah peta yang ada di Indonesia. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, itu kita tinggal pilih. Kita tinggal klik. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki suku terbesar nomor 2 di dunia. Hah? Indonesia dengan sebanyak ini cuma nomor 2. Siapa yang nomor 1? Tetangga kita, Papua New Guinea. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu budaya kita tinggal buka fitur peta budaya. Kebetulan saya akan mengklik, kebetulan karena saya orang Batak, nah saya coba dulu yang Sumatera Utara. Nah, saya klik yang Sumatera Utara. Nah, saat diklik, oh ternyata budaya yang ada di Sumatera Utara itu ada Manulangina Tua-Tua, ada Masjid Raya Al-Masun Medan, ada Sigale-Gale, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi peserta didik kita nantinya, yang belum pernah ke Sumatera Utara, bisa dengan peta budaya. Oh ternyata di Sumatera Utara ada dikenal dengan Sigale-Gale. Saya ingin tahu deh Sigale-Gale itu apa ya? Tinggal klik Sigale-Galenya. Akan terlihat seperti ini. Nah, untuk melihat konten lebih lengkap, ya tinggal klik yang untuk melihat konten lebih lengkap. Tinggal kita klik. Nantinya akan terpampang budaya-budaya dijelaskan apa itu Sigale-Gale. Saya pengen coba lagi. Coba lagi silakan. Boleh lihat dashboard yang di sebelah kiri ini. Ada pulau-pulau yang sudah dirangkum, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Basi dan Nusa Tenggara. Contoh, kalau ini saya close aja deh. Saya pengen lihat dari peta saja. Oke, dari peta saja. Nah, ini dia. Saya ingin coba budaya apa ya? Saya ingin coba budaya Jawa deh, Jawa, Jogja. Nah, ini dia Jogja nih. Oh, ternyata Jogja itu anak-anak ada di Pulau Jawa loh. Nah, jadi kita bisa sekaligus menjelaskan kepada siswa, ini loh provinsi 34 yang ada di Indonesia. Nah, kita tinggal klik yang Jogja. Oh, ternyata di Jogja itu ada budaya kayak seperti Malam Satu Suro, Situs Liangan, Sungging Wayang, Sendra Tari, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengetahui budaya dari provinsi lain. Kita mundur lagi. Oh, ternyata bisa nih banyak. Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai guru yang berkewajiban mengenalkan budaya kepada siswa, kita bisa gunakan fitur peta budaya yang berada di portal Rumah Belajar. Tinggal kita klik, 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 bagikan ke siswa. Kita bisa menjelaskannya. Tentu jangan dilupa, kita gunakan metode kelas terbarik yang dimana tadi sudah disampaikan di awal. Itu tadi kalau fitur peta budaya. Nah, kita close lagi Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa explore lagi lebih dalam setelah kegiatan ini. Pasti ada yang penasaran mau klik yang Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya. Kita bisa close. Nah, kita lanjut ke BSE, buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik
Seperti biasa, klik kanan, buka tab baru. Oke, klik kanan, buka tab baru. Ada di sebelahnya. Nah, ini dia tampilan buku sekolah elektronik. Nah, jikalau kita geser ke bawah, ada tampilan jenjangnya. Saya pilih jenjang SD. Saya klik. Nah, ini dia buku-buku yang bisa saya gunakan. Buku-buku dari kelas berapa saja. Kalau kurang, tinggal klik konten lainnya. Kalau kurang, tinggal klik lagi konten lainnya. Dan lain sebagainya. Nah, namun saat ini, seperti tadi Bang Soal, yang bagian buku sekolah elektronik juga sedang maintenance. Karena saking banyaknya itu ya yang mengakses, sehingga sedang ada yang melakukan perbaikan, sehingga secepatnya akan bisa diakses kembali. Ini kalau Bapak Ibu klik, dia akan tampilan error karena sedang maintenance. Ada perbaikan, namun nantinya jikalau sudah bisa digunakan kembali, kita bisa gunakan buku aplikasi fitur BSE ini. Jadi jikalau contoh ada yang pulang kampung, lupa bawa buku tematik, tinggal buka fitur rumah belajar. Kalau ada yang mau bawa buku tematik tapi keberatan di tas, tinggal dari handphone, buka dari portal rumah belajar. Begitu simpel, karena saat ini semuanya serba internet, serba digital, serba aplikasi, semuanya teknologi. Nah, sehingga kita mau tidak mau, kita harus dekat dengan teknologi tersebut. Itu kalau BSE, Bapak Ibu. Kita dia, kita close. Close kembali, Bapak Ibu silakan balik lagi tadi ke awal. Tadi silakan boleh ketik lagi belajar.kemdikbud. Nah, itu dia kenapa kalau saya lebih suka buka di tab baru. Jadi tinggal di close, udah balik lagi otomatis gitu. Selanjutnya, kita akan mencoba menjelajahi angkasa. Fitur pendukungnya, wahana jelajah angkasa. Klik kanan di bagian wahana jelajah. Buka di tab baru. Nah, saat buka di tab baru, tinggal buka di tab barunya, dia akan loading seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jika ada tampil seperti ini, Bapak Ibu dimanapun berada, yang saat ini sedang mengikuti saya tutorial, dan sekarang kita sudah sampai di bagian wahana jelajah angkasa, ada tampilan seperti ini, jangan ragu untuk klik close. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Ini tentunya menggunakan internet ya Bapak Ibu, menggunakan internet yang cukup kuat, sehingga di saat lagi di cover oleh pemerintah ini, kita bisa mengaksesnya dengan bebas. Toh karena di cover dengan kuota belajar. Nah ini dia nih, dia lama nih loadingnya. Nah sekarang saya coba, nanti Bapak Ibu silakan bisa explore lebih dalam. Saya ingin coba melihat bagaimana bentuk bumi, sehingga bisa saya jelaskan nanti kepada siswa saya. Bagaimana caranya? Di pojok kiri atas, silakan Bapak Ibu geser kursornya ke pojok kiri atas, ada bahasa Inggris tulisan look at. Di sini sky, langit. Look at. Nah, yang sky diklik, pilih earth, earth, bumi, diklik. Nah, nantinya setelah itu akan ada nantinya tampilan bumi. Nah, ini dia tampilan buminya sudah muncul. Ini tampilan bumi dikarenakan sinyal saya yang kurang stabil, jadi dia kepotong. Tapi kalau Bapak Ibu yang mencoba di rumah,
dengan sinyal yang sekarang sedang stabil. Nah, ini full nih. Nah, saya ingin mencoba karena di sini ada banyak ini ya, ada banyak benua. Saya ingin tahu negara-negara apa saja yang mendiami benua tersebut. Bisa kita jelaskan ke siswa. Balik lagi, guru ini geser kursornya ke pojok kiri bawah. Kalau tadi pilih look at young earth, di sebelahnya ada imagery. Imagery tulisannya Bing Maps Aerial. Klik, pilih yang Bing Map Street. Pilih yang Bing Map Street. Klik. Lagi-lagi kita tunggu karena loading. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sebelahnya hilang nih karena sinyal nih. Kita coba aja yang udah terang ya. Nah, ternyata ada namanya benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa jelaskan ke siswa. Contoh, saya ingin tahu negara apa saja yang ada di Afrika. Nah, kalau ingin tahu negara apa saja yang di Afrika, kita geser dulu globenya ini ke Afrika. Oke, udah cukup. Kita tinggal scroll perbesar. Kita scroll. Nah, muncul negara-negara yang mendiami benua Afrika. Ada Mali, ada Mauritania, Ghana, Guinea, ada Madagaskar. Ini karena sinyal nih. Sehingga ini sinyal udah masuk nih. Ada Zambia, Kamerun, Sudan, Sudan Selatan, Ethiopia. Oh, ternyata ini loh negara yang mendiami benua Eropa. Ada Belarus, ada Austria, Jerman, Amerika, Iceland. Oh, ternyata ini loh negara yang mendiami Asia, ada Cina, India, Myanmar, banyak. Jadi kita bisa mempelajari bersama siswa kita. Kalau perlu melihat provinsinya, tinggal perbesar lagi. Nanti akan muncul di sini provinsi-provinsi itu kayak Naypyidaw, ibu kota Myanmar, Vientiane, ibu kota. Ini cocok kalau kita belajar materi IPS yang Asia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar, oh ibu kotanya Thailand Bangkok, Kamboja Phnom Penh, Malaysia Kuala Lumpur, Indonesia Jakarta. Itu tinggal kita lihat. Nah, itulah uniknya yang bagian jelajah angkasa di portal Rumah Belajar. Nah, selebihnya Bapak Ibu bisa nanti mengeksplor lebih dalam lagi. Bisa pilih yang sky, mau lihat planet mungkin, planet Mars, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor. Nah, kayak seperti ini. Anak-anak, ini tampilan planet Venus. Nah, anak-anak, ini tampilan planet Jupiter. Nah, ini karena kendala nih sinyalnya. Nah, ini dia anak-anak Jupiter. Bu, Bapak, saya ngelihat Saturnus. Nah, ini dia Saturnus. Saturnus ini ada cincinnya loh, anak-anak. Nah, ini kendala sinyal. Nah, itu dia tadi, jikalau Bapak Ibu menggunakan wahana jelajah angkasa. Jadi kita bisa mengelilingi, bisa kita hadir di angkasa hanya dengan satu portal atau satu aplikasi yang namanya Rumah Belajar. Oke, sekarang kita move lagi. Silakan Bapak Ibu di close, yang bagi di close. Nah, kita kembali lagi ke fitur dasar Bapak Ibu di rumah ataupun di sekolah. Sekarang kita bagian karya bahasa dan sastra. Silakan Bapak Ibu geser ke bagian karya bahasa dan sastra. Tinggal diklik kanan.
dan klik tab baru. Sekali lagi, lebih enaknya buka di tab baru. Nah, ini dia. Ini tampilan karya bahasa dan sastra yang ada di portal Rumah Belajar. Kita bisa belajar bagaimana isi dari puisi yang ada. Contoh, yang puisi Lutung Kasarung. Contoh puisi Lutung Kasarung. Nah, ini ada bagian Lutung Kasarung dari karyanya Kustri Sumiardana. Nah, ini bisa digunakan tadinya menggunakan model flipped classroom tadi yang sudah kita pelajari bersama di awal. Nah, jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu lakukan inovasi pembelajaran. Jadi kita gunakan media pembelajaran atau model pembelajaran jarak jauh ini kita bedakan seperti yang tatap muka. Sekali lagi, kalau tatap muka, materi diberikan saat hari H, saat bertemu. Ya, itu kalau tatap muka. Kalau dengan tatap maya atau PJJ atau belajar di rumah, kita gunakan flipped classroom atau kelas terbalik. Materi-materi baik dari yang sudah kita rangkum dan lain sebagainya, kita berikan di awal. Kita berikan instruksi, siswa silakan mencari lebih dalam materi tersebut, siapkan argumentasimu. Nah, hari apa kita tentukan? Kita lakukan pikon. Nah, saat di hari pikon, kita tinggal discuss, memperkuat bahan-bahan yang sudah dicari oleh siswa. Nah, jadi kita berperan sebagai guru, kita tinggal mencari, oh Pak, saya tadi udah dapat Lutung Kasarung, ternyata dia ini puisi dari legenda dari bla 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 bla. Oh ternyata kalau dari saya dapatnya seperti ini Pak. Oh kalau saya seperti ini Pak. Nah, jadi kita tinggal memperkuat melalui Vicon. Nah, Vicon pun juga kita tidak galau karena portal Rumah Belajar dan aplikasi Vicon Google Meet ataupun dengan aplikasi Zoom di cover dengan pulsa subsidi dari pemerintah. Itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi ada rangkaian-rangkaian dari bahasa dan sastra. Kalau kita klik yang bagian Lutung Kasarung, akan tampil seperti ini. Lutung Kasarung ini ternyata dikisahkan dari Prabu Siliwangi. Nah, itu diceritakan. Anak salah satunya bernama Banyak Catra. Nah, ini kan kita bisa ajak nih. Anak-anak, siapa sih Prabu Siliwangi itu? Nah, bisa kita dicari melalui media internet. Sehingga nanti saat kita bertemu di Vicon, kita tinggal saling memperkuat pendapat. Nah, di sebelah kanan ini ada sastra yang lain. Ada Si Kodok Kata Malam, Burung-burung Kertas, Sumur Keramat Jati Herang, Cerita untuk Kirana. Kalau kita geser ke bawah, masih banyak lagi. Nah, itulah uniknya dari bagian portal Rumah Belajar dengan fitur karya bahasa dan sastra. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa eksplor lebih dalam di rumah. Nah, ini kita close. Kita coba fitur selanjutnya. Ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, silakan tadi sudah kembali lagi dengan website dasarnya di belajar.kemdikbud.go.id. Silakan di bagian pengembangan keprofesian di klik kanan, kita buka di tab baru. Nah, ini dia fitur bagian PKB untuk bagaimana kita mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi Pusdatin Kemendikbud menyediakan simpatik. Ya, jadi dari fitur PKB ini jikalau diklik akan terbuka seperti ini. Nah, di sini tertulis Pembatik 2020. Nah, tahun depan dibuka 2021. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikutan, silakan tahun depan bisa membuka simpatik dari portal Rumah Belajar. Di sini nanti akan tertulis Pembatik 2021. Nah, kita akan belajar bersama dan di sini ada tertera pelatihan.
bisa temukan pelatihan atau pelatihan terbaru. Tapi tentu diingat, perlu ada namanya daftar terlebih dahulu. Dengan klik daftar, Bapak Ibu silakan klik daftar, tinggal pilih mau guru atau non guru. Jikalau guru, karena kita guru, kita pilih saja guru. Nah, nanti akan diminta masukkan email, masukkan password atau kata sandi, masukkan informasi pribadi, baik dari nama lengkap, tempat tinggal, NPWP, nomor induk warga negara dari KTP, dan ada informasi pegawai. Diminta NIP, nomor induk pegawai. Itu kan jika PNS. Atau kalau yang yayasan, yang udah punya nomor induk pegawai. Nah, yang sudah ini ya GTY, itu guru tetap yayasan. Nah, ini kalau punya input, kalau tidak punya ya tidak usah diinput. Nah, di sebelahnya ada NUPTK. NUPTK ini jika punya input, jika tidak punya isi dengan nomor KTP. Sehingga kita semua baik yang PNS atau non PNS kita bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada dari Pusdatin. Jadi untuk saat ini nanti Bapak Ibu bisa kita bisa buat akunnya. Nanti kalau sudah dibuat, sudah isi semua, tinggal klik submit. Nanti saat diklik submit, kita tinggal klik masuk atau login. Nah, sehingga kita bisa ikut pelatihan. Kayak contoh kalau di sini ada pelatihan, temukan pelatihan. Nah, dari DKI Jakarta ada nih nanti kayak ajar TikTok. Nah, Bapak Ibu yang minat bisa nanti mendaftar ikutan yang diselenggarakan oleh Pustekom dengan penanggung jawabnya yang tertera. Nah, bisa juga dari daerah lain. Tinggal pilih, namun tidak semuanya ada. Jadi bisa klik yang pelatihan atau pelatihan terbaru. Nah, ada dari webinar DKI, Banten, ada bedah artikel jurnal Teknodik, ada juga pelatihan Mapel dari Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru, tidak hanya belajar kita di DKI Jakarta, kita juga bisa belajar dari provinsi lain. Nah, itu dia Bapak Ibu, kalau yang PKB. Nah, Bapak Ibu, ada yang bagian Edu Game. Ini fitur pendukung terakhir, Edu Game. Kita klik. Nah, Edu Game di sini adalah edukasi game. Jadi fitur edukasi game di sini bisa mengajak siswa kita untuk belajar sambil bermain. Nah, bagi Bapak Ibu sedang membuka, di pojok kanan atas ada daftar permainan, bisa diklik. Nah, ini ada tampilan permainan yang bisa kita geluti atau kita pelajari untuk nantinya bisa diberikan kepada siswa. Contoh, saya ingin memilih pelajaran petualangan antariksa volume 1. Kita klik. Nah, Bapak Ibu silakan bisa pilih. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa nge-game bareng. Kita klik main. Nah, dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, siswa-siswi kita bisa belajar tambah dan kurang sambil bermain. Kita klik saja main. Mulai. Nah, ini roketnya nih, dia melaju. Kita tinggal sambil menunggu, mana nih yang mau kita tembak. Contoh, yang tengah. Kita klik yang tengah. Nah, diminta 2 tambah 5 berapa? 7. Klik 7. Tembak. Jedor, hancur. Saya mau coba lagi yang kanan. 2 kurang 1. 1. Tembak. Saya mau lagi. 10 tambah 1. 11. Tembak. Nah, jadi kita mengajarkan siswa tambah-tambahan sambil bermain. Cocok nih untuk di kelas rendah. Ada lagi nih. Ada asteroid baru lagi. Ada meteor-meteor baru. 7 tambah 9. Klik. Berapa ya? Jadi diajar mencepat nih. Oh, 16. Ketik 16.
tembak, dia. 1 tambah 1, 2, tembak, dia. Nah, jadi kita bisa mengajak siswa-siswa kita atau anak didik kita untuk belajar tambah kurang, tapi sebenarnya dia ini belajar, tapi bentuknya bermain. Nah, contoh kalau dia nggak bisa jawab, ada tulisan lolos. Ya, kita udah kehilangan 1. Sehingga main cepet-cepetan. 6 kurang 3, 3, tembak, dia. Nah, itu jikalau milih permainan yang ini. Banyak permainan lain, tinggal klik kembali. Nah, klik kembali, ada di sini nanti permainan-permainannya. Klik selengkapnya, ada permainan yang lainnya. Nah, kalau geser ke bawah, ini ada jejeran-jejeran game-game yang bisa kita mainkan bersama. Ada match game. Nah, kalau match game ini untuk relasi fungsi, Bapak Ibu. Terus ada memperbaiki pagar, memanen apel, menangkap balon, misi luar angkasa, ayo dokter Kimo, dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga kita bisa belajar sambil bermain. Nah, sekarang ini yang saat ini sedang mengikuti saya tutorial, saat ini pasti sedang mencoba teknik bermain dengan portal rumah belajar. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, kita bisa sambil bermain, tapi sambil belajar. Nah, itu dia Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di dalam portal rumah belajar. Sekali lagi, tadi itu fitur yang berada di portal rumah belajar. Bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi tadi itu 10 fitur, 4 fitur utama, 6 fitur pendukung yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran tadi di awal kita coba kolaborasi dengan model flipped classroom. Nah, itu dia Bapak Ibu fitur yang tadi kita sudah tes bersama, baik yang tadi mengikuti saya, yang sebelahnya sudah ada laptop, kita bisa coba. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kuis, sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam kuis, silakan yang mau bertanya bisa untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya dinyalakan dulu mikrofonnya. Ada yang mau bertanya, saya izin dulu untuk mematikan stop presentingnya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Bang Beni presentasinya dan sudah memandu kita semua, Bapak Ibu guru. Ya. Suara saya kan kedengeran Bapak Ibu? Kedengeran. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai lelah, sudah mulai jenuh atau sudah mulai pusing? Ya, baik Bapak Ibu, ini salah satu terobosan terbaru dari dunia pendidikan. Selain kemarin kita belajar di GSE Bapak Ibu ada Classroom, ada Meet, ada Google Form dan segala macam. Nah, ini kita tambah lagi di yang terbaru yaitu dengan rumah belajar, di mana tadi Bang Beni menyampaikan kita bisa kolaborasi dengan classroom-nya tadi dengan tema flipped classroom itu. Jadi kita bisa memberikan dulu apa yang ada di dalam rumah belajar, nanti kita kolaborasi di dalam classroom. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin biar lebih jelas, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan mic-nya boleh dibuka atau nanti lewat chat bisa saya pandu dan nanti saya sampaikan kepada Bang Beni. Silakan Bapak Ibu, 2 pertanyaan dulu ya. Yang untuk sesi pertama nih, dua bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ayo Bapak Ibu. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Bu Sri Nur Saidah dari SD mana, Ibu? Saya dari SDN Tengah 01, Pak. Oh, 01. Ngajar kelas berapa, Ibu? Saya ngajar kelas 4. Kelas 4. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak Beni. Tadi kan kita belajar itu melalui laptop ya, Pak? Ya. Jika misalnya kita belajar itu melalui handphone, apakah kita harus dari download aplikasi dulu atau bagaimana ya, Pak? Kalau melalui, oh ya, silakan ya. Apalagi? Karena kalau misalnya penggunaan semua siswa melalui HP, penggunaan siswa melalui laptop, kan masih ada kebanyakan siswa yang tidak punya laptop, begitu Pak. Ya, saya mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bang Beni. Satu lagi sebelum nanti kita mulai jawab. Ayo, satu lagi Bapak Ibu. Tadi ada Bu Sri dari Tengah 01 ngajar di kelas 4. Ayo, mungkin yang lain. Bapak Ibu guru, silahkan ditanyain. Yo, jangan malu untuk bertanya. Hanya nomor HP Bang Beni juga nggak apa-apa. Bisa aja Pak Irwan. Ayo Bu Emi, aduh ini guru tercinta saya nih Bu Emi. Ada Bu Ana juga, ayo Bu Ana, Bu Anis. Silakan ayo ditanyakan. Yuk, yang mau bertanya dipersilakan. Kenapa tahu? Ayo. Ya Bu Imas. Bu Imas mungkin mau nanya. Ada lagi Pak Yunus. Ayo Pak Yunus. Sehat Pak Yunus. Ya, saya mau tanya deh Pak. Ya, siap Bu Anis. Silakan Bu Anis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih waktunya Pak Beni dan Pak Irwan. Saya Nisa Rizky Kurnia dari SDN Tengah 06 Pagi. Ingin menanyakan Pak, kan memang sekolah saya sudah diberikan kuota internet yang dari Telkomsel ya Pak ya? Iya. Tapi ada beberapa anak yang tidak mengaktifkan karena masih satu handphone dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu keberatan jika mengganti nomor. Nah, apabila menggunakan aplikasi ini, apakah dia jika menggunakan nomor yang tidak mendapat subsidi atau bantuan kuota internet, itu menyedot kuota yang sangat besar atau tidak ya Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Ya, kita stop dulu untuk bertanya. Mungkin Bang Ben bisa dijawab. Yang pertama dari Bu Sri tadi, bagaimana cara belajar rumah belajar ini dengan menggunakan handphone, terutama mungkin untuk siswa ya. Terus tadi yang kedua Bu Anis, apabila siswa tersebut tidak menggunakan nomor atau kuota yang diberikan oleh dinas, apakah dalam aplikasi rumah belajar ini menyedot banyak kuota dengan nomor premium atau pribadi? Silakan dijawab Bang Ben. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Irwan. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Sri dulu. Jika belajar dari HP karena tidak semua siswa mempunyai laptop gitu ya. Nah, jadi di sini kita sebagai guru, kita yang memasukkan link-link tersebut, link-link yang dari portal rumah belajar ke dalam contoh. Kalau di kecamatan kita kan Kramat Jati sudah terkenal dengan menggunakan LMS-nya Google Classroom gitu ya. Nah, jadi bisa dipersiapkan di Google Classroom, namun arahkan dulu kepada siswa download dulu aplikasi portal rumah belajarnya. Jadi silakan di-download dulu aplikasi portal rumah belajarnya. Nanti setelah udah di-download, nanti siswa tinggal mengklik link yang sudah disediakan oleh Ibu Sri.
Nah, jadi nanti siswa udah tapi pastikan download dulu karena kalau dari handphone dia download dulu aplikasinya. Tapi kalau dari laptop tinggal buka website dari bebas mau dari Chrome dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti siswa tinggal tertuntun tuh, oh kalau saya klik yang ini, oh ini masuknya langsung ke video. Oh saya klik yang ini berarti langsung masuk ke interaktif. Nah, jadi seperti itu untuk Bu Nur Saidah. Ibu Sri Nur Saida. Jadi dari kitanya yang sudah membuat rangkaian pembelajarannya. Nah, itulah yang tadinya disebut flipped classroom. Jadi kita sudah rangkai dulu, tidak hanya link video, interaktif, dan lain sebagainya. Nah, Bu Nur Saida bisa sudah mempersiapkan rangkuman dalam bentuk PPT atau Word. Nanti tinggal Bu Nur Saida tentukan, anak-anak ini pelajari ya materi kita hari untuk nanti 3 hari lagi. Nah, silakan cek selancar di internet. Nah, nanti 3 hari kemudian Vicon. Nah, udah deh kita tinggal diskusi satu sama lain. Seperti itu Bu Sri Nur Saida. Nah, kalau Bu Anissa, apakah menyedot dengan kuota yang besar jikalau ada siswa yang belum dapat kuota belajar? Nah, kalau kita dapat kuota belajar tentu enak, kita bisa selancar dengan bebas karena sudah di-cover, apalagi kalau siswa kan 32 ya. Jadi 5 utama, 27 multimedia. Nah, jadi kalau cover enak, tapi bagaimana kalau tidak tercover atau karena belum dapat? Nah, ini tenang saja. Untuk yang kota-kota ini dia tidak menyedot yang ini terlalu besar, tidak. Sehingga memang diharapkan pemerintah dipercepat untuk memberikan kuota subsidi ini agar fokusnya ke kuota yang belajar. Tapi kalau pakai kuota utama tidak terlalu besar menyedotnya, kecuali tadi yang jelajah luar angkasa. Kalau jelajah luar angkasa itu karena harus memperjelas kayak tadi planet atau bumi, diperjelas lagi yang bagian benua-benua. Nah, itu udah pasti butuh kuota yang lebih. Tapi kalau dibilang gede banget gak ya? Kalau dibilang besar banget sih sepertinya tidak. Itu. Jadi kita guru bisa memilah-milih. Nah, seperti itu sih Bu Anissa. Namun terus diproses sih untuk kuota belajarnya. Mungkin kebanyakan malah guru yang belum dapat, terutama yang Indosat banyak tuh yang belum dapat. Kebanyakan Telkomsel. Iya. Oke, itu terima kasih tadi. Pak Beni jawabannya. Oke, ya, terima kasih juga Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, sama-sama Bu Sri. Ya, baik, kita lanjutkan sesi kedua, 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau tanya. Bu Imas, ayo. Bu Imas. Ayo. Iya, saya mau tanya. Silakan, sebelumnya saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Beni, semoga dan rekan-rekan guru. Saya mau bertanya tentang pembelajaran classroom yang ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran classroom. Dia selalu tertinggal. Terus kalau waktunya pembelajaran video juga dia nggak bisa. Alasannya satu, HP-nya bermasalah. Terus video tidak bisa kirim. Jadi dia tertinggal dengan teman-temannya. Bagaimana mengatasi anak yang tertinggal? Di kelas saya ada 7 anak yang tertinggal pelajarannya dalam kegiatan kirim video. Terima kasih atas pengarahannya. Itu aja masalah saya. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya. Oke. Kita melenceng dikit ya ke classroom ya. Nanti saya bantu jelaskan, mungkin nanti dijelaskan oleh Bang Beni. Ayo satu lagi, Bapak Ibu. Kita masih ada 1 pertanyaan. Silakan ya, Bapak Ibu. Sebelum kita menuju kuis ya Bapak Ibu, nanti kita tutup dengan kuis dulu. Tutup dengan kuis nanti Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin ada lagi? Kalau tidak ada mungkin dijawab Bang Ben untuk tadi Bu Imas mengenai sedikit agak melenceng classroom. Silakan. Iya, jadi saya kayak berasa kita diskusi ya. Kalau ada pengawas, enak nih pengawas kita tanya. Oke, jadi gini. Terima kasih Bu Imas atas pertanyaannya. Bagaimana jikalau ada anak yang ketinggalan, dia ini udah ada nih classroom, video dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah ini sebelumnya Bu Imas karena dia pulang kampung atau karena dia nggak punya handphone atau bagaimana nih Bu Imas? Dinyalakan dulu mic-nya Bu Imas.
Iya. Iya. Alhamdulillah, karena dia handphonenya bermasalah, Pak. Pak Beni handphonenya yang bermasalah. Oh, jadi di keluarga udah nggak ada lagi handphone lain gitu? Iya, ada satu katanya kalau datangnya mau ini pulang kerja malam. Jadi gantian, kadang-kadang ngirim tugasnya malam, nunggu kakaknya pulang kerja. Nah, jadi baru gitu bisa ya. Ya, oke, terima kasih. Masalahnya seperti itu. Kan kita sama-sama tahu ya, sama-sama. Nah, jadi pasti Bapak Ibu semua kita mengalami kendala, pasti ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kita ada yang membuat yang namanya kebijakan kita, kalau kita mengambil kebijakan sendiri ya, kita ambil kebijakan yang dimana silakan anak-anak bisa dipelajari dan dikumpulkan tugasnya mau jam berapapun, mau kapanpun, masih ada ya, yang seperti itu ya. Kadang-kadang sampai malam. Iya, kadang sampai malam dan lain sebagainya. Itu memang salah satu kendala yang kita tidak bisa hindari. Kalaupun memang pada akhirnya biar dia tetap belajar karena ini ya, walaupun ketinggalan handphonenya karena dibawa kakaknya kerja, ya berarti memang kita sebagai guru membuat yang namanya modul. Jadi modul itu kayak modul singkat, materi-materinya yang dia bisa baca-baca dulu, pelajari di rumah, nah baru nanti kalau pas pulang dia tinggal lihat secara video. Tapi kalau memang tetap kita ikuti saja dengan video, ya berarti dibebaskan dia mau nontonnya silakan di jam berapa, kakaknya pulang jam 8, ya udah silakan dipelajari dulu, mau dari jam 8, nanti tinggal, kan inilah, sehingga keunggulan dari flipped classroom-nya itu tadi di sini. Jadi jikalau ada siswa yang ketinggalan dia baru bisa belajar malam, nah flipped classroom ini kan kita kasih waktu kurang lebih 3 hari lah. Contoh kita nonton hari Kamis, jadi materi tersebut kita sudah di hari Senin. Nah, jadi materi di sini dia sudah pelajari dulu di awal, dia sudah nonton dulu di Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Kamis baru kita mulai discuss. Tapi discuss di sini bukan dari nol. Tapi kita discuss di sini udah membangun materi-materi atau ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh anak didik kita lewat internet atau video yang sudah kita share. Itulah sehingga keunggulan flipped tadi. Tapi kalau kita gunakan cara yang lama, anak-anak ayo kita pikon. Ibu mau menjelaskan tentang ekosistem. Ternyata nggak semua bisa masuk pikon. Karena entah yang nggak punya handphone, entah yang ketinggal apa yang dibawa. Nah, itulah sehingga diminta kita lakukan inovasi. Nah, salah satunya flipped classroom. Kita buat kelas terbalik. Anak silakan cek dulu nih, silakan pelajari 3 hari ini. Kita tinggal discuss. Itu dia. Mungkin kira-kira seperti itu, Ibu Imas Siti Masruroh ya. Mas Sito. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Maaf lagi sekali lagi tanya. Kalau melalui jadi kita manual, kita kasih tugas berupa manual, dikembalikan ke sekolah. Jadi kita kasihnya berupa manual, berapa buku, kasih tugas, kembalikan ke sekolah 2 hari sekali, kasih tugas 2 hari sekali gitu. Daripada dia nggak dapat nilai. Ya itu udah, ya kalau dibilang itu bagaimana, itu udah kembali ke nyamannya guru masing-masing. Memang kita nggak boleh sampai si anak nggak ngapain. Kalau Ibu Imas pada akhirnya mengambil kebijakan itu biar anak tetap belajar, lah itu bagus. Berarti Ibu Imas daripada ketinggalan. Nah, itu mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ditanya sama dinas ada belajar nggak ada. Nah, itu baru ketok. Ada, saya usahakan pakai manual. Jadi aku kasih tugas gitu. Nanti kamu ambil di sekolah, dikembalikan lagi ke sekolah gitu. Iya. Apalagi kalau cuma sekedar kasih soal doang, wah itu tuh. Ya, itu dia tadi Bu Imas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Imas untuk pertanyaannya. Bang Ben, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sesi tanya jawabnya kita cukupkan ya Bang Ben ya, karena waktunya sudah lewat. Ya, kita biar kuis deh. Ya, kita masuk ke kuis aja Bang Ben. Mungkin nanti bisa dipraktikkan ke Bapak Ibu guru. Jadi, ya oke. Ini gini teknisnya Bapak Ibu ya. Ini kuisnya menggunakan aplikasi Quizizz. Ya hadiahnya tidak besar-besar lah ya. Yang diambil 3 besar nanti teratas, peringkat 3 besar. Jadi nanti silakan masuk dengan link yang nanti saya berikan. Nanti siapa 3 besar teratas, pulsa bebas operator sebesar 25.000 masing-masing.
Bebas, silakan masuk. Nah, tapi dengan ketentuan Bapak Ibu, nanti silakan input namanya dengan nomor handphone, bukan dengan namanya sendiri-sendiri, bukan ya. Gunakan nomor handphone. Jadi sekali lagi, nanti kan diminta sebelum masuk quizzes, minta nickname. Nickname-nya gunakan nomor handphone. Nomor handphone yang ditaruh di nickname, jangan nama Bapak Ibu sendiri. Kalau nama Bapak Ibu sendiri yang dimasukkan, berarti nanti diskualifikasi. Contoh, saya ambilkan 3 besar. Ternyata yang peringkat ketiga dapat nih. Peringkat ketiga, Bu Imas contoh ya, Bu Imas malah masukinnya nama Bu Imas sendiri. Gugur, peringkat keempat yang naik ke atas. Gitu ya. Jadi sekali lagi gunakan nomor handphone masing-masing. Nah, sekarang sudah saya create soalnya. Silakan Bapak Ibu buka chat Google Meet, sudah saya share di chat Google Meet. Nah, sudah. Silakan Bapak Ibu klik dan jawab soalnya cuma 10. Cuma 10. Oke. Silakan dimulai. Oke, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kita kasih waktu 2 menit ya. Iya. Bapak Ibu silakan mulai, sikat. Maaf Pak, kok saya nggak ada ya? Ada di chat. Nggak masuk. Ada di chat. Nih, saya kirim lagi. 10 pertanyaan saja. Ayo, kita lihat siapa 3 terbesar. Coba lihat di pertanyaan. Nah, ingat, dengan nomor handphone. Mana? Ayo. Mukanya serius-serius banget. Saya screenshot Mana? Ini. Ayo, Bu Imas terciduk nanya yang mana? Bingung deh yang pertanyaan. Ayo. Start. Oke. Sudah belum. Kita tunggu dulu. Masih pada ini. Kita tunggu saja 2 menit lagi deh, 2 menit. Nanti kita hitung mundur. Oke, ayo Bapak Ibu, sikat. Siapa tahu yang benar semua. Tadi 5 dari saya. Ayo. Berisikan konten permainan pada berbagai saat itu ingin bermain sambil baca berapa fitur ya, ada berapa fitur tadi wahana aja edukatif ya, betul. Fitur yang tepat digunakan jika seorang guru ingin mengikuti pelatihan baik secara tatap muka ataupun tatap maya adalah fitur tadi fitur apa itu kelas maya. Dan berisi budaya. Oke, saya hitung mundur. Oke. Hitung mundur dari 30. Dari 30 kita hitung mundur ya. 30. 29. 28. 27. 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ayo, 6, 5,
4, 3, 2, 1, finish. Saya akhiri. Oke. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah mengikuti. 3 besar yang terpilih. Yang pertama itu nomor 0815 531 265 berapa tuh ya. Terus yang kedua 0857 11 04 0861. Yang ketiga 0896 1766 bla 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 bla. Oke, ditunggu saja, nanti akan saya konfirmasi setelah sudah dikirim pulsanya. Luar biasa kepada Bapak Ibu semua. Kita tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu semua. Hebat-hebat. Kita foto dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru. Hebat ya. Masih semangat walaupun jamnya sudah lewat 45 menit. Mudah-mudahan nanti di part selanjutnya tentang rumah belajar ini nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi dan lebih nanti untuk memfasilitasinya ke anak didik kita. Baik, Bang Ben, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Oke, sebelum kita tutup, mohon tolong kepada seluruh Bapak Ibu dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Ya, silakan Bapak Ibu, kecuali host ya. Silakan Bapak Ibu fotonya ditampilkan. Hostnya lagi malu-malu sepertinya. Buka hostnya, nggak kelihatan. Oh. Buka hostnya nggak kelihatan. Ya, Pak Suyudi. Oke, Bapak Ibu minta tolong kita sama-sama menampilkan logo rumah belajar seperti ini. Di dada sebelah kanan kita, ya bebas seperti ini. Sebelum saya screenshot. Seperti ini Bapak Ibu. Ayo semuanya. Ayo Ibu Fitri Wuri. Ibu Fitri Wuri, ayo. Ya, seperti ini. Oke, sudah semuanya. Ibu Fitri Wuri udah? Oke. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sebelum ditutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh guru-guru binaan 3. Luar biasa, mohon maaf atas kejadian pada hari ini. Saya juga akan mengecek kenapa kita tidak bisa lebih dari 100. Padahal kemarin-kemarin itu bisa loh Bapak Ibu. Nah, saya mau akan coba, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, kita gunakan portal rumah belajar kita. Ingat, gunakan model Flipper Classroom. Oke, sekian dan terima kasihnya. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak atau Abang, ya kan, Irwan. Dipersilakan. Oke. Terima kasih, Bang Ben, yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Terima kasih buat seluruh Bapak Ibu guru binaan 3, sehat selalu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Doa dari saya pribadi untuk Bapak Ibu guru semua, kita sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan kalaupun memang harus keluar rumah, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu tetap fokus dengan belajar mengajar kita walaupun menggunakan IT, menggunakan classroom, ditambah lagi dengan rumah belajar. Baik, saya akhiri. Bapak Ibu guru binaan 3, Bu Ida tadi pesan, mohon maaf beliau sudah live duluan karena ada kegiatan dengan Kasudin. Terima kasih kepada Bang Ben selaku narasumber kita. Nanti Bapak Ibu jika memang perlu dan memang membutuhkan pertanyaan yang lebih dari hari ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Beni. Nanti beliau akan memberikan arahannya. Mudah-mudahan sukses untuk rumah belajar di tahun 2020 sampai nanti di 2021 Bapak Ibu bisa menggunakan IT dan
terutama Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, mohon maaf saya bilang sepuh, tapi masih ingin dan masih mau untuk sama-sama belajar menggunakan teknologi yang semakin ke depan semakin canggih. Kita akhiri Bapak Ibu semua dengan membaca Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu silakan di-share, tadi sudah saya berikan linknya, link untuk absensi, silakan disebar ke sekolah masing-masing untuk mengisi. Oke, terima kasih. Ibu, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu, Bapak Ibu Guru Binaan 3. Sampai bertemu, Bang Ben. Saya akhiri. Oke, terima kasih Pak Irwan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Ibu, saya izin live duluan.